Dulu, sebagai orang yang gerak di bidang kreatif, kopi atau jenis minuman manis lainnya udah jadi teman pelengkap buat ngerangsang otak, munculin ide-ide gila. Nggak cuma segelas, 2-3 gelas pun kadang dibuat habis nggak kenal waktu. Apalagi kalau ketongkrongan, jenisnya jadi macam-macam. Kadang kopi saset, kopi kekinian, kadang juga teh manis anget yang dipesan buat nemenin semangkok mie instan. Sampai suatu saat di sebuah utas Twitter dari teman lama, nampar saya banget. Kira-kira gini, beruntung banget buat mereka yang nggak diwarisin sebuah hal yang menghantui selama hidupnya, diabetes. Dulu diabetes di pemahaman umum saya ya penyakit dengan resiko turunan dan tidak menular. Mungkin kalian juga memahaminya sama. Tapi dalam sebuah kehidupan, banyak hal yang berubah sekejap tanpa kita tahu, tanpa kita mau. Kepenasaran itu pun saya cari lebih dalam, memvalidasinya kemana-mana. Lu tau diabetes gak sih? Penyakit bawaan kenapa emang? Nah, bukan cuma bawaan lah, lu juga bisa kena. Tiap hari ngopi mulu. Lah kalau gitu lu juga bisa kena lah, nge-game mulu, gak pernah olahraga. Saya pun memutuskan untuk nggak menutup mata dengan ketidaktahuan ini. Dan benar, semuanya bertolak belakang dengan apa yang selama ini mengendap di pengetahuan saya. Di Diabetes Care menyebutkan alasan utama diabetes bisa menyerang usia muda adalah karena pola gaya hidup yang buruk. Untuk memperkuat pemahaman, akhirnya saya tanya ke salah satu teman dekat yang belajar 5 tahunan buat jadi dokter. Diabetes adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah kita tuh tinggi. Nah, diabetes ini sebenarnya tipenya ada 4. Ada diabetes tipe 1, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Diabetes tipe 2, ini yang paling banyak dan terjadi pada saat dewasa. Diabetes gestasional, ini yang terjadi pada ibu hamil. Dan diabetes tipe lain, ini yang selain ketiga yang di awal. Nah, tadi fun fact-nya dulu nih. Jadi per tahun 2017, Indonesia itu merupakan negara peringkat ke-6 yang penduduknya itu paling banyak menderita diabetes. Dan diprediksi nanti semakin lama itu penduduk yang terkena diabetes itu semakin tinggi. Nah, jadi apa sih emang faktor resiko yang bisa menyebabkan kita terkena diabetes? Yang pertama memang ada genetik. Nah, jadi kalau misalnya ayah atau ibu atau saudara kita udah ada yang kena diabetes, kita resikonya emang lebih tinggi untuk terkena diabetes. Tapi banyak faktor lain yang berperan. Contohnya yaitu obesitas. Jadi orang dengan obesitas atau kegemukan itu juga beresiko lebih tinggi untuk terkena diabetes. Biasanya obesitas ini dibarengin oleh perilaku pola hidup yang tidak baik, yaitu jarang olahraga dan pola makannya tidak diatur. Wait, dari apa yang tadi dibicarakan sama Dinda, relate nggak sih sama keadaan sekarang? Apalagi kalau kita lihat ke belakang saat tren minuman boba dan kopi kekinian menjamur jadi favoritnya anak muda. Padahal menurut penelitian, varian boba brown sugar aja mengandung 18,5 sendok teh gula. Sedangkan kebutuhan gula harian orang dewasa hanya 8-11 sendok teh. Sedangkan anak-anak dan remaja hanya 5 sendok teh. Hal ini juga yang menarik perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani yang punya wacana mengenakan cukai untuk minuman yang mengandung pemanis, baik gula dan pemanis buatan, atau dikenal sebagai sugar tax. Jika dilihat, wacana ini dinilai wajar kalau kita amati bagaimana celamitannya pengusaha saat tren boba dan kopi kekinian menjamur di masyarakat. Tapi, wacana ini akan sulit diterapkan melihat dampak dari daya beli masyarakat nantinya yang bisa jadi turun dari efek sugar tax ini. Walaupun, dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, WHO menyebutkan melalui sugar tax akan berpengaruh terhadap turunnya konsumsi gula sekitar 20% pula. Pada akhirnya kita kembali ke sebuah pertanyaan. Bagaimana kita mencegahnya? Jadi yang pertama, cara mencegahnya adalah kita harus menjaga berat badan kita supaya tetap dan selalu dalam range yang ideal. Gimana caranya? Yaitu pakai IMT. Jadi berdasarkan IMT atau indeks massa tubuh. Nah, dan gimana cara jaga berat badan yang ideal? Tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu rutin berolahraga dan juga menjaga pola makan kita. Nah, terus juga pola makan kita harus kita atur. Diabetes ini kan penyakit yang gula ya. Seringkali itu kita nggak sadar konsumsi gula kita dari minuman. Banyak banget minuman manis yang kita konsumsi seperti boba ataupun jus, minuman kemasan atau soda yang kadar gulanya itu tinggi. Jadi teman-teman tuh harus lebih mindful dan aware terhadap apa yang kita konsumsi. Dan juga kita harus perbanyak konsumsi buah dan sayur. Lalu, di kondisi sekarang,
Dengan pemahaman yang makin luas, pertanyaan selanjutnya pun muncul. Maukah kita memulai perubahan pada diri sendiri dan membuka mata lebih lebar buat peduli dengan kesehatan diri?